Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Ngomong-ngomong, pernahkah kalian membandingkan antara dirimu dengan teman-temanmu dan juga dirimu dengan anggota keluargamu, misalnya ayah atau ibumu? Seperti pada gambar berikut. Ini kita umpamakan gambarmu ya. Yang sebelah kiri ini adalah gambar teman-temanmu dan yang sebelah kanan adalah gambar anggota keluargamu. Pasti kamu akan menemukan suatu persamaan atau perbedaan setelah kamu membandingkan antara dirimu dengan ayah dan ibumu. Kenapa ya itu bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan foto keluarga berikut. Ini terdapat seorang ayah yang berkulit putih dan ibunya berkulit hitam. Dan mereka mempunyai anak yang sama-sama berkulit putih, yang sama dengan ayahnya dan berbeda dengan ibunya. Tetapi mereka juga punya persamaan dengan ibunya. Itu pada anak perempuan ini bentuk ibunya sama. Ini terjadi karena setiap individu mempunyai sifat yang beragam, di mana sifat itu diturunkan dari induk kepada anaknya melalui perkawinan atau persilangan. Pewarian sifat dari induk kepada keturunannya disebut juga dengan hereditas. Dan cabang biologi yang mempelajari tentang hereditas dinamakan dengan genetika. Hari ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu dasar-dasar dari pewarisan sifat. Yang pertama, makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada keturunannya. Sifat ini dibawa oleh materi genetik atau pembawa sifat yang disebut dengan gen yang berada pada kromosom. Kromosom itu terdapat pada inti sel dan pada gen itu terdapat DNA dan RNA. Agar lebih jelas, perhatikan gambar sel berikut. Ini adalah gambar sel di mana sel itu terdapat inti sel atau disebut juga dengan nukleus. Di dalam nukleus itu terdapat kromosom yang bisa jelas terlihat pada saat pembelahan sel. Dan di dalam kromosom itu terdapat yang namanya gen, dan di dalam gen ada DNA. Agar lebih jelas, perhatikan gambar kromosom berikut. Pada kromosom itu ada bagian tengah, ini disebut dengan sentromer. Kemudian ada lengan kromosom atau locus. Dan pada lengan kromosom itu terdapat untaian manik-manik yang sangat panjang. Ya, dan manik-manik inilah gen. Ya, dan manik-manik inilah dinamakan dengan gen. Dan di dalam gen itu terdapat DNA dan RNA sebagai pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Sekarang kita belajar mengenai tipe kromosom. Tipe kromosom ada dua. Yang pertama, kromosom sel tubuh atau autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh dan dia bersifat diploid atau berpasangan. Kemudian yang kedua adalah kromosom sel kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu dan bersifat haploid atau tidak berpasangan. Kromosom pada sel kelamin manusia itu ada dua macam. Itu kalau pada wanita kromosomnya adalah XX dan pada pria adalah
adalah XY. Contoh kromosom pada manusia. Manusia itu mempunyai 46 kromosom atau 23 pasang, di mana kromosom itu tipenya terbagi menjadi dua ya tadi ya. Pada kromosom sel tubuh itu ada 46 kromosom. Ditulis 22 AA ditambah XX jika pada wanita, 22 AA plus XY jika pada pria. Tadi Bu Yuli katakan bahwa kromosom sel tubuh itu bersifat diploid atau berpasangan. Ini penjelasannya, 22 AA ini berpasangan ya, sebanyak 22 pasang. Dan ditambah dengan XX ini satu pasang, 22 ditambah 1 ada 23 pasang, atau ada 46 kromosom. Bisa dimengerti ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kromosom sel kelamin, berjumlah 23 kromosom atau separuh dari kromosom sel tubuh. Jika ditulis adalah 22A ditambah X. Ini pada ovum wanita, 22A ditambah X atau 22A ditambah Y jika pada sperma pria. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau kromosom itu sifatnya diploid, haploid atau tidak berpasangan. Ini A saja. Ada 22A ditambah X berarti ada 23 kromosom. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Sekarang mengenai hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Ini dinamakan dengan hukum Mendel karena ini pertama kali yang melakukan penyelidikan adalah Gregor Mendel yang melakukan persilangan terhadap tanaman F. Apa itu persilangan? Persilangan adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda agar mendapatkan sifat yang baik pada keturunannya. Tapi sebelum mempelajari hukum Mendel, kita harus tahu istilah-istilah genetika seperti parental atau disingkat dengan P, itu menunjukkan induk. Kemudian filial atau F adalah keturunan. Genotip adalah sifat yang tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Kemudian fenotif adalah sifat yang tampak seperti warna kulit, warna bunga. Nah, ini biasa ditulis merah, tidak mau putih. Kemudian dominan, sifat kuat yang menutupi sifat yang resesif, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian resesif yaitu sifat yang lemah, biasa ditulis dengan huruf kecil. Intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Homozigos adalah pasangan alel yang sejenis, contoh A besar A, B kecil. Dan lawannya adalah heterozigot, adalah yang tidak sejenis. A besar, A kecil biasanya ditulis. Dari pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada keturunannya melalui materi genetik. Kemudian, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan ilmu genetika. Dan materi genetika terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Tipe kromosom itu terdiri dari kromosom tubuh atau autosom yang bersifat diploid atau berpasangan, dan yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom yang bersifat haploid atau tidak berpasangan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa kalian pahami ya anak-anak. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.